Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir bersama kita tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, terkhusus guru kita, guru ngaji kita, Ustaz Haji Bayhaqi, guru kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini mungkin belum pas untuk memberikan tausiah, tetapi karena ini amanah yang dimintakan oleh Kanda Heriwansa untuk memberikan seputar tentang kilas balik Isra dan Mi'raj, insya Allah kami akan menyampaikan. Lebih dari itu, mungkin kita sudah sama tahu bahwa saya kemarin mengikuti proses pemilu untuk tingkat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Nomor urut, ada yang ingat nomor berapa? 4 ya. Ada ngetes masih ingat. Nomor urut 4. Barangkali yang bertanya-tanya, namanya kabar. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih. Di desa kita sendiri hampir 500 lebih, jadi 600-an. Artinya kurang lebih 30% dari mata PD di desa Rantau Panjang ini, atau 25% itu memilih saya untuk 3 provinsi. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas support dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, keluarga besar dari MI. Mudah-mudahan suara tersebut sebagai bentuk dukungan untuk saya terpilih menjadi DPRD provinsi, dan mudah-mudahan juga tercatat sebagai amal bagi bapak-bapak ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kabarnya adalah posisi rekap kami bahwa PKS sedang bersaing dengan 3 partai besar, itu pun memperebutkan kursi 5-6 atau kursi 2 terakhir. Ada partai PKN, ada partai PKB, Nasdem dan PKS. Jadi masih belum jelas apakah dapat kursi, apakah tidak dapat. Mohon doanya, mudah-mudahan kami PKS yang dapat. Kalau mendapat, saya lihat ranking saya bukan nomor 1. Ranking saya di nomor 4. Ya, mudah-mudahan juga ini juga menjadi motivasi bagi saya untuk terus semangat berjuang. Tinggal beli, namun masih ada rezeki, panjang umur, insya Allah 2009 maju lagi. Tapi kalau misalkan belum ada kesempatan, mudah-mudahan ada putra daerah kita dari desa Panjang untuk maju mewakili baik itu provinsi maupun kabupaten. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, motivasi, dorongan, sehingga saya tak malu dalam bersuara terus terang baik. Dengan suara ini pacak ngomong, oh berarti muslimika dukung uang Rantau Panjang. Jangan sampai lagi bersaudara kalah, malu. Alhamdulillah kita semuanya telah mendukung saya. Kurang lebih suara saya di angka 2000. Nampaknya mentok, tak nyampe. Sementara yang kawan-kawan lain itu bisa di angka 5.000, 6.000. Mudah-mudahan ke depannya menjadi motivasi untuk kita semuanya
agar kita tetap semangat berjuang. Ya. Mungkin kalau kita nyimak dari kata guru kita tadi kan, Muhammad Haji Berhaki, bahwasanya barangkali memang belum saatnya Anies Kak Presiden ya, ada kondisi kita di masyarakat. Tapi suatu saat insya Allah Presiden kita orang yang baca ngaji, orang yang baca jadi khotib, baca jadi imam. Amin ya rabbal alamin. Kalau sekarang ngelik bukan kita mengejar ke dia, barangkali sholat beda. Jawab guru tadi ya. Nah, bahkan karena keluarga besar juga bukan keluarga besar muslim. Ini motivasi untuk kita tadi disampaikan oleh Kanda Heri bahwa hadirnya MI ini, hadirnya sekolah ini bagian dari ikhtiar untuk melahirkan para pemimpin yang masa depan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin sedikit mengulas bahwa ada salah satu mukjizat Nabi kita, Nabi besar Muhammad dijawab dengan Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Isra dan Mi'raj. Isra berjalan pada malam hari dari Mekah, Masjidil Haram ke Baitul Maqdis di Yerusalem atau di Palestina. Perjalanannya singkat malam, tapi diperjalankan dalam waktu yang sangat singkat. Kalau diukur dengan kilometer, kurang lebih biasanya balik begitu sebulan, ya, naik unta. Nah ini Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan cuma satu malam. Kemudian Nabi kita juga pada malam hari tersebut melaksanakan Isra dan Mi'raj. Mi'raj ini perjalanan dari Baitul Maqdis atau di Palestina menuju Sidratul Muntaha lewat langit ketujuh. Nanti kita terus ke langit ketujuh untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan poin pentingnya adalah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat. Tentu saja terjadinya Isra dan Mi'raj ini ya sebelum beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi Nabi mendapatkan perintah sholat ini adalah sebelum hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada beberapa hal mungkin sudah sering kita dengar bahwa Nabi mendapatkan hadiah atau bonus jalan-jalan ini Isra ya dari kota Mekah ke kota Yerusalem atau Baitul Maqdis, kemudian dinaikkan oleh Allah bukan hanya ruh tapi juga jasadnya dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Yang pertama adalah beliau sedang diuji, Pak. Ya, diuji pamannya meninggal pada tahun-tahun itu, Abu Thalib. Yang kedua, istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha juga meninggal. Yang ketiga, banyak tekanan. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dipressure terus, ditekan terus, bahkan akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Ini adalah pelajaran untuk kita. Kalau kita lagi suntuk di rumah, kalau kita lagi banyak masalah, kalau kita lagi ditimpa musibah, ya mungkin kalau bahasa kita traveling. Nah, mungkin lebih pasnya mungkin umroh atau tempat-tempat yang memberikan motivasi spiritual kepada kita. Dalam kondisi tersebutlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan hadiah, yakni diperjalankan oleh Allah. Ya, ingat diperjalankan, bukan Nabi Dewi berkendak, tapi diperjalankan. Sampai cak kita ngelik semua kas kayu boleh arai. Namun kita ngelik semua kas kayu boleh arai mungkin tak, Pak? Tidak mungkin ya. Tapi kalau semuanya bergantung dengan mobil, kebetulan di mobil itu ada rambutan, pacak boleh arai. Dia kas kayu, balik lagi ke rumah, itu boleh arai. Sama seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada poin penting ya, ada 3 hal ya yang kami catat bahwa mukjizat Nabi ini sama seperti ada yang tahu anak-anak tentang Ashabul Kahfi yang didengar anak-anak di bawah dengar ini.
Dengar ya, dengar ya. Ashabul Kahfi itu tidurnya 300 tahun. Tapi bedanya kalau Nabi kita walaupun sebentar dia sudah melihat akhirat. Karena di perjalanan dari langit ke 1 sampai ke 7 itu melihat macam-macam. Ada yang gergaji, awaknya dewek, ada yang lagi makan daging mata, ada yang lagi makan api, ada lihat sendalnya Bilal. Semuanya itu terjadi, berarti di sini urusan waktu itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu mukjizat Nabi kita ini ya sudah melihat akhirat sebelumnya, sudah melihat akhirat walaupun pada malam hari itu juga tetap kembali. Tapi kalau Ashabul Kahfi yang tidur selama 300 tahun itu benar-benar tidur. Ya, jadi kalau lagi tidur, lagi ngantuk sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, nah mirip-mirip Ashabul Kahfi mungkin kan tidur, tapi dia juga masih ingat seperti itu. Akhirnya 300 tahun baru bangun. Oleh karena itu mukjizat Nabi kita ini adalah sebuah ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dimiliki oleh nabi yang lain. Tak kata apa ya? Nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Isa mukjizatnya salah satunya adalah bisa menghidupkan orang mati. Nabi Musa bisa menyeberang lautan ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika setelah Isra Mi'raj ini Nabi kita ini banyak diejek, Pak. Jadi kalau bahasa kita agi mudi ngapung ibaratnya seperti itu. Nah di sinilah Pak kita juga untuk meyakinkan bahwasanya perjalanan tersebut adalah perjalanan keimanan. Jadi kita pun semuanya di sini harus yakin dan berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita kuatkan, yakinkan bahwa seluruh rangkaian mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah mukjizat dan kita imani batas itu saja. Ya. Karena kalau nak diukur akal kita, nah tidak tahu ukur akal kita. Mana ceritanya, naik apa, kemudian mana dalam berapa jam pacak lagi balik ke Mekah, ya. Oleh karena itu disinilah tentunya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi adanya acara Hari Lahir di Bangsa. Terus bagi saya ini sarana untuk mengucapkan terima kasih pada sana dulu semuanya atas bantuannya, ya Ma'ono dan seluruh timnya yang telah membantu sehingga mudah-mudahan seandainya ada pemekaran provinsi, nama-nama kita masuk sampai tahu Pangiwang, atau mungkin proses PAW sampai tahu Dajakwang seperti itu. Kita hanya berikhtiar, Allah yang menentukan segala takdir kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menaungi rahmat hidayah pada kita semuanya. Mari kita istighfar sama-sama sebelum nantinya kita baca surat Yasin dan berdoa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama Pak, mari kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Anak-anak di bawah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.
doakan pada saatnya nanti agar madrasah ini menjadi tempat belajar pada anak-anak kita, mungkin juga tempat yang dan majelis taklim. Karena dengan salah satu dengan hadirnya tempat-tempat seperti ini, insya Allah akan menjadi bekal kita ke depan masa akan datang. Aku masih ingat ketika ngaji baik dengan nenek Ibin, orang mertuanya Bang Ibin maupun Menganda Haji Bayhaqi, kali kita akan berangkat. Anak-anak seperti inilah juga kita akan terus berkembang. Oleh karena itu, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas bekal baik secara formal yang hadir bersama kita seperti guru kami, Tua Umur. Itulah menjadi bekal kita. Mudah-mudahan ibu guru yang di sini istiqomah ya, ibu ustaz dan ustazahnya istiqomah membimbing anak-anak luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan saling mendoakan agar kita pada saatnya nanti yang mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan.